Oke, selamat malam sahabat Emmanuel Brothers. Super sekali. Jumpa lagi dengan saya Erwin dan saudara saya sebelah saya. Dia adalah jomblo. Tulis lagi jomblo. Jomblo sejak lahir. Diperjelas jomblo Pembahasan sejak. kita hari ini. Apa pembahasan kita? Pembahasan kita hari ini adalah bagaimana mendapatkan gebetan yang seiman. Tapi ngomong-ngomong kita lupa jingle, kita jingle dulu. Jingle bell, jingle bell. Jingle di awal, coy. jingle. Jingle dulu, oke? Mainnya dari FC. Dari WXC. Mereka sih. Emmanuel Brothers. Itu syuting juga. Emmanuel Brothers. Emmanuel Brothers. Oke, super sekali. Oke, malam hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang super sekali. Nanti dulu sebelum narasumber kita bahas tema hari ini. Tema hari ini dulu. Tema hari ini adalah bagaimana cara mendapatkan gebetan seiman. Saya no comment. Ya, karena dia jomblo. Tulis lagi jomblo di bawah. Nah, narasumber kita tuh jomblo juga. Tapi Jomblo. dia tuh jomblonya tuh jomblo selamanya. Makanya Doanya nggak enak dong. Romo, SJ, Calon. SJ. Calon Romo Tarekat SJ. Betul. Selamanya jomblo. Bukan sekat Yesus, bukan. Oh Alex, Oh, Alex. Bukan dong. Oke, kita undang saja narasumber kita pada malam hari ini. yang sangat spesial. Sangat spesial dari Luar biasa. tetangga sebelah. Dari tetangga sebelah. YouTuber. Nah, ini kita datangnya jauh ya. Iya, dari Kalau ada teman-teman yang mungkin pernah denger channel OMK Dudes. OMK Dudes. Nah, Ini kita akan salah satu kedatangan penggagas tamu ya. dari dia Tapi kalau dibanding Emmanuel Brothers, jauh. kayak satu berbanding Masih kalah 100. aja. Kita satu ya. Kita masih satu, baru mulai tapi nggak apa-apa. Langsung aja Penting kita undang. semangatannya. Siapa namanya bro? Gua. Dimski. Oke, Dimsky. Bukan Dimski ya. Dimski udah pindah Beroki. Kayak ikutan gua. Romo Bimo. What's up, brother? Halo. Oke, kita undang saja. Ini dia. Ini dia sahabat Dimski. Silakan Pak, duduk Pak. Aduh, lama nih nggak ketemu nih. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Baik. Gimana Pak Erwin? Duduk biasa. Pak, kolesterol Pak. Nah, nonton aja bintang tamu kalau nggak belum selesai nih. Nonton aja bintang tamu di sini. Malam ini kita akan bahas bagaimana cara mendapatkan Kedekatan doi pacar itu. Sekali lagi yang seiman. mesum Seiman. Menurut Bapak gimana? Memperkenalkan diri Oke, dulu. perkenalkan dulu. Perlu diiringin nggak? Perlu dong. Selamat malam sahabat OMK dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mendapatkan gebetan di tengah persaingan anak muda zaman sekarang. Emmanuel Brothers. Masih bersama kami OMK Emmanuel Brothers Emmanuel Brothers. dalam acara talk show pada malam hari ini yang berjudul bagaimana cara mendapatkan gebetan yang seiman. Menurut Kakak Dimski ya? Kakak Dimski gimana cara mendapatkan gebetan yang seiman gitu? Sebelumnya jomblo ya? Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri lagi. Oke. Terus iklan lagi. Terus gak masuk-masuk dia pertanyaannya. Silakan Pak. Ya kita jangan bercanda aja. Iya. Kita serius kali ini. Oke. Karena ini menyangkut masa depan. Masa depan. Jadi kita nggak mungkin kan memilih pasangan itu asal-asalan. Oke. Ya, kalau misalnya asal-asalan nanti kedepannya jadi asal-asalan juga. Iya. Tadi pertanyaannya gimana Pak? Bagaimana cara kita untuk mendapatkan cewek atau pacar itu seiman? Oh, sebenarnya saya juga nggak tahu caranya kan. Karena Bapak jomblo. Karena saya juga coba. Ini siapa yang ngundang saya? Jadi menurut saya ya, mendapatkan cewek atau gebetan yang seiman itu udah aktif di gereja. Itu pertama tuh, tips pertama, aktif di gereja biar lu mendapatkan
cewek atau cowok yang seiman. Itu yang pertama, aktif di gereja. Kedua itu baca Alkitab. Kalau tips dia nih, ntar gua tanya lu juga tips lu kalau mau mendapatkan gebetan seiman. Ini baterai udah mau habis duluan. Nah, tips lu gimana Dim? Pertama. Nah, cara pertama yang pasti ada dua kemungkinan lo bisa mendapatkan cewek yang seiman. Pertama, lo harus sekolah di sekolah Katolik. Yang kedua, lo harus rajin ke gereja, aktif di gereja. Ya, setuju. Kalau lo misalnya nggak dua-duanya, lo nggak sekolah di sekolah Katolik, lo juga nggak aktif di gereja, udah kelar hidup lo. Jangan berharap. Jangan berharap lo dapet jodoh seiman. Kalau nggak makan bagus. Tapi nggak ada yang tahu namanya jodoh kan di Jodoh kan tangan Tuhan. Karena di tangan Tuhan, jadi kita nggak berani untuk ngambil. Kita Itu quotes tolong ditulis. karena kita anak baik-baik, kita nggak berani. Jadi kita jomblo semua. Nah, menurut lu gimana nih Nov? Tips Kalau kalau itu terlalu sedikit. Enggak, lu harus jawab Enggak, juga. terlalu sedikit. Belum sedikit. Oke, lagi Dim. Masih ada Lagi bahasan Dim. yang lain. Ya. Tips yang kedua, berarti lo harus menghindari, artinya hal-hal yang membuat lo jauh dari lingkungan seiman. Seiman lo ya. Jadi lo harus, Contohnya seperti apa? misalnya lo ada teman mengajak lo untuk aktif di gereja. Ya, lo dengan hati yang terbuka, lo harus mau. Intinya lo harus membuka hati lo untuk coba dulu gabung dengan komunitas yang seiman. Tapi ini deh, ada aja kan kalau orang mau ke gereja gitu, mau niat gitu, pokoknya ntar sore gua ke gereja deh, gua tidur dulu. Pokoknya tidur gitu tidur tiba-tiba bangun, udah malas tuh pokoknya, bangun tidur gitu, malas gerak gitu, mager gitu. Akhirnya niat buat ke gerejanya tuh, Nah, itu gimana cara untuk mengatasi mager tersebut? balik lagi sih sebenarnya, niat kita ke gereja itu untuk apa? Untuk cari Apakah cewek. hanya untuk kesenangan kita pribadi atau hanya untuk rutinitas atau seperti apa? Kalau kita berpikir itu untuk Tuhan, menurut saya itu bukan suatu halangan gitu. Pasti niat itu sendiri akan diberikan kelancaran. Ya, setuju. Benar kan? Ini kok kita terlalu serius ya? Iya, harus serius. Harus serius. Ya, intinya sih balik lagi sih ke niat kita. Kalau kita memang berniat untuk ke gereja, Tuhan pasti kasih jalan. Kasih jalan, ya. Apapun itu pasti dikasih jalan. Entah itu kita dibangunin, ya kan? Atau entah itu apa. Nih, tapi kadang nih orang ke gereja gitu kan bukan mencari Tuhan, tapi mencari jodoh gitu. Kalau kalau menurut saya pribadi, kalau menurut saya, itu salah satu motivasi. Dan itu motivasi yang biasanya ada di anak muda. Ada di anak muda ya. Dan itu menurut saya nggak jadi masalah. Nah, Tanda kutip ya, nggak jadi masalah. Dalam arti gini loh, jiwa muda seseorang tuh pasti kan masih bergejolak, Iya. masih mencari jati diri. lu habis ikut camp kayaknya pencerahan lu. Jadi kalau menurut saya kita nggak bisa memaksakan seseorang itu untuk, apalagi anak muda, untuk benar-benar mempunyai niat yang istilahnya benar-benar dari hati gitu. Biarin aja dulu mereka berkarya, mereka mengikuti apa yang mereka inginkan gitu. Kalau Tuhan memang kasih jalan, mereka pasti akan, niat mereka akan diluruskan. Kalau teman-teman tadi Kalau menurut saya nggak masalah. kita sebelumnya Iya. yang tentang camp, nah ini dia salah satu pembicaranya. Nah, ini makanya gua salut sama Dimas ini. Dia tuh jujur dia belum dapat jodoh emang, belum Jujur. Oh, sekalian promosi. dia belum punya pacar. Boleh Bener ya, di Dim, ya? Facebook, Makanya Twitter, kan dulu Facebook, Twitter, boleh. Instagram, Facebook ya, apa nih? disebutin. Ntar kita tulis di bawah. Facebook, saya lupa. Instagram, Rian Dimas. lupa juga. Jadi intinya cari aja di Google, ketik orang tampan, itu nanti akan keluar Nanti akan profil keluar. saya. Makanya nih, gue lanjut ya. Gue salut banget sama Dimas. Dia belum dapat cewek. Emang benar sih dia mungkin aktif, dia aktif loh, aktif banget sekarang, aktif di OMK wilayah. Dia jadi humas. Dia jadi humas OMK wilayah Monumen Humas. Bukan masa dulu gua klarifikasi dulu ini. Humas. Yang di baru undangan. Iya. nih dia jadi humas nih. Dia aktif banget, terus di paroki dia sering bantu acara apa ya dia bantu. Makanya mungkin ini motivasi juga buat, tapi sekarang belum dapat cewek. Kita percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan mengirimkan Indah seorang. pada waktunya. Percaya. Amin, amin. Nah Dim, gua mau nanya lagi Dim. Lagunya benar-benar buat malam ini menjadi gurih. Iya, Nah, dia kan depan nanti ke Korea. Oh iya. Nah, gua tau tipenya Dimas.
Ini kenapa baca Dimas ya? Harus cari sesuatu yang bisa ditarik gitu loh. Kenapa pas Dimas pada mana nih? Apalagi pertanyaan? Nah, pertanyaan gua nih. Kadang kan kalau orang ke gereja tuh, gereja berkumpulan gitu kan. Berkumpulan gitu kadang pimpin bisa gitu ya. Ada juga di antara kita lah. Kadang pimpin bisa gitu, kadang nggak konsentrasi gitu. Nah, masukan lu buat orang-orang yang seperti itu yang sering apa nih nggak konsentrasi dalam arti pikiran mereka pikiran nggak ada di mereka situ kadang apa mereka berisik, ngobrol gitu ya. lagi ada misa, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, tapi pada masih ngobrol. Waduh, Seharusnya itu kan benar-benar Betul, sakral ya. sakral banget. Tapi ada aja begitu. mungkin balik lagi ke pribadi ya. Maksudnya mungkin mereka belum mendapatkan pengetahuan Tentang yang baik mengenai ekaristi. iya. Jadi balik lagi ke kita pribadi sih sebenarnya. Bukan berarti kita menyalahkan mereka. Kalau kita menyalahkan mereka, sebenarnya kita juga salah. Kenapa kita nggak memberitahu mereka? Karena tugas kita ya sebenarnya adalah yaitu tadi memberitahu bagaimana yang baik dan benar. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang seperti itu, mungkin pada saat misa kita juga nggak bisa kan langsung tegur begitu. Nah, mungkin pas selesai misa kita bisa memberitahu mereka gitu. Bagaimana kalau ini tuh seharusnya pada saat konsekrasi ya, itu bagian yang paling penting, itu kita harus benar-benar hormat karena di situ benar-benar tubuh Kristus itu Tuhan hadir sendiri dalam tubuh Kristus. Jadi ya kita sebagai anak muda harus aware gitu. Jadi boleh ngobrol tapi mungkin pada waktu selesai misa atau sebelum misa. Sebelum misa. Setuju. Mungkin ini udah jam 10 juga. Anof juga mukanya udah mulai malam, bapaknya udah nyariin. Ini jodohnya dari tadi yang mana ya? Ini kok ngobrol ini tuh. Ini pembawacaranya kayaknya out of topic nih. Pak, gimana Pak? Diganti aja Pak. Masih makan kau ya? Nanti kita ganti. Ini kan talk show ini kan dadakan banget. Yang bener dong Ya, pertanyaannya. kita lanjut tadi ke topik kedua. Topik kedua. Topik pertama belum kelar Pak. Siapa? Enggak, tadi belum yang pertama itu. Oh iya belum. Belum kan? Ya, ada. Siapa sih dong? Itu udah yang ketiga, kita masih kedua, baru ke satu. Satu, Pak. Kita mundur ya kan? Tadi ketiga kan? Oh iya iya. Yang cinta itu yang pertama. Oh iya. Mohon maaf saudara. Cinta itu memang harus selalu pertama. Pertama, cinta kepada Tuhan Yesus, cinta kepada orang tua, dan cinta kepada sesama manusia. Ya, Haleluya. Karena di dunia ini ya kita memberikan cinta itu kepada semua orang. Karena itu ajaran Tuhan Yesus untuk kita semua. Oke Dim, gue mau nanya lagi lu Dim. Tentang ini dong, hubungan, relationship. Nah, kadang nih Dim, kalau kita nih seiman nih, pacaran nih kan, terus kalau udah putus gitu, sama-sama udah saling menjauh gitu kan, jadi cowoknya tuh udah malas, yang awalnya cewek ini yang memotivasikan dia untuk gereja, tiba-tiba udah putus, cowoknya tuh udah malas gitu, Gak mau aktif lagi. dia udah nggak mau aktif lagi. Itu menurut pandangan Dimski gimana? Jangan pikir dong amat ya. Jadi gini, sebenarnya kan sebenarnya baik kita untuk mengajak seseorang untuk aktif di gereja. Iya. Baik untuk kita mengajak seseorang untuk rajin ikut misa. Tapi sekali lagi ketika kita mengajak, kita harus juga memberikan motivasi yang benar ke mereka. Dalam arti kita selain kita mengajak, kita juga harus memberitahu bahwa sebenarnya bukan gua lo yang ngajak, Iya. sebenarnya Tuhan sendiri yang Sendiri mengajak. betul, setuju. Jadi kita pertama ditekankan dulu. seringkali memang gue temukan OMK yang dia cenderung aktif di kegiatan sosial, tapi justru yang penting itu diutamanya adalah ekaristi itu justru sering absen. Oh. Memang sangat disayangkan sekali gitu. Iya, Ini kayaknya curhat nih Ini kayaknya ada yang curhat pribadi nih. Kayaknya curhat tentang OMK dia nih kayaknya. No jadi. mention, no mention. mention. Itu kalau menurut saya berarti anak ada, itu belum terpanggil. terpanggil, ya. Maksudnya dalam arti belum ada Roh Kudus Roh Kudus yang menggerakkan hati. hatinya. Jadi Tapi kasih kalau sebenarnya kalau kita mau mencari itu terbuka sih. Tinggal bagaimana kita menyikapinya itu aja. Jadi terus gimana? Nih, Jadi karena niatnya ya harus diluruskan dulu. Setelah niatnya benar, Baru. kita ya pasti walaupun nggak ada si cewek
itu si cowok ya pasti akan tetap Pacaran. ya jalan. Nih, kadang nih kalau ini pertanyaannya di luar dari topik sih, tapi masih tentang Tuhan Yesus juga sih. Kadang nih kita kalau putus asa segala macam, Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu nggak adil. Menurut pandangan lo tentang hal itu, yang kalau ada masalah sedikit Tuhan itu selalu menjadi permasalahan, kadang disalahin gitu, Tuhan itu nggak adil, gua dikasih kehidupan kayak gini. Menurut lo, pandangan lo kan udah lebih dewasa nih dia, jadi pandangan tentang hal itu Sebenarnya ini agak berat nih topik ini. asik. Sebenarnya yang kalau ngomong adil nggak adil ngomong sama orang hukum. Berhubung saya intinya gini, kadang kita sering mencari keadilan ya, mencari keadilan, nah itu kemana gitu, mencari keadilan. Padahal keadilan itu sendiri kalau kita mengharapkan dari manusia itu nggak ada yang adil. Kita balik lagi, misalnya Erwin punya anak 2. Nah, Kalau dia mau SC kan katanya. oh iya, WFF. punya pacar 2. Ya. Nggak bisa WFF. Nggak bisa juga ya. Misalnya Anov punya Belum. punya belum. Nggak apa-apa, Cewek ya, aja doang. kebentaran. Ya misalnya saya punya pacar 4. Amin. Terus saya punya kue. Saya bagi rata 4. Saya potong 4, bagi sama rata. Menurut Erwin adil nggak? Nggak adil. Kenapa nggak adil? Karena gua memikirkan mereka aja, gua diri gua. Nih gua 4 nih, cewek gua Enggak, kan 4 kuenya 1 dibagi 4. Satu 4 nih. Karena kita punya 4. dibagi 4 Sama rata nih. sama rata nih. Kita bagi. Ya gua nggak setuju, karena gua nggak dapat bagian. Jadi nggak adil. Gua mendingan bagi 5 biar gua dapat makan sedikit. Tapi kalau bagi 4 dong, cewek makan, gua mati gua. Ya, karena kita sebagai kepala keluarga benar. Kita sebagai Ini sebenarnya nggak lucu, ini serius banget ini pertanyaan. Iya, nggak lucu. Serius. Nih contoh nih, satu kue, gue punya pacar 4, gue bagi nih 4 nih, gue bagi semuanya. Gue duduk liatin mereka makan, ya gue keburu lapar mati gue. Ya kan? Ya bagi 5 lah. Gitu. Bagi 5 lah. Itu adil nggak? Udah adil sih. Menurut gue kayaknya beda kan? Beda, karena gini, siapa tuh dari keempat istri kita, pacar kita, 1 orang belum makan dari kemarin. Jadi 1 orang lagi barusan 1 menit makan. Intinya kalau kita kasih sama rata, bagi yang 1 yang belum makan dari kemarin itu nggak cukup. Tapi bagi orang yang baru makan tadi itu sangat berlebih. Jadi nggak adil kan bagi yang si belum makan dari kemarin ya. Dia berpikir bahwa wah nggak ada keadilan. Sama dengan kehidupan kita juga kayak gitu. Kita kadang-kadang memandang bahwa hidup kita lebih buruk dari orang lain. Padahal kalau kita mau melihat masih banyak orang-orang yang di bawah kita. Mungkin kita bilang hidup kita nggak adil. Wah, gua belum punya cewek. Atau gua belum ini. Mungkin dia bilang belum punya cewek. Padahal baru seminggu lalu putus gitu kan. Bagaimana yang belum pernah punya cewek dari lahir? Kayak dia. Kayak si Anov yang main keyboard. Iya kan? Ini udah cukup banyak gua urusan jomblo. Bener kan? Setuju nggak? Setuju. Ya, mungkin bagi orang yang baru putus kemarin bilang Lu udah nggak adil. jomblo berapa tahun nih? Iya kan? Oh, baru 8 tahun sih, masuk 9. Syukur saya udah punya pacar tuh. Nah, itu makanya kalau kita bilang nggak adil, wah, gua nggak adil nih. Kenapa gua nggak sama 8 tahun nggak ngasih gua gitu kan? Iya. Padahal ada yang lebih parah Ada yang dari lebih gua, parah. dari lahir Dari belum lahir dapat. belum dapat. Itu dia. WhatsAppin cewek aja malu-malu. Sebenarnya keadilan itu berbicara tentang rasa syukur. Syukur ya. Betul. Kita- Untuk melawan keadilan itu, untuk mempertanyakan keadilan, Bersyukur kita ya. harus selalu bersyukur. Atas Boleh segala dinyanyikan hal. dulu lagu syukur mungkin. Dari A. Syukur kepadamu Tuhan atas segala hal. Oke, cukup kan? Beri tepuk tangan yang meriah. Back to topic. Topik yang sangat menyenangkan, sangat menarik untuk kita bahas, tapi sayang sekali
waktu kita terbatas teman-teman semua. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dari kami ke Emmanuel Brothers untuk Kakak Dimski yang Oke. sudah memberikan sharing pada malam hari ini. Harapan saya semoga apa yang sudah di-sharingkan pada malam hari ini bisa menjadi motivasi untuk anak muda bukan cuma anak muda Katolik tapi seluruh anak muda. Ya kan? Betul. Seluruh anak muda di Indonesia maupun di dunia yang nonton. Semoga Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita dan kita selalu bersyukur atas kehadiran Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti untuk mencintai kita. Setuju sekali. Karena setiap percobaan, setiap cobaan yang dikasih oleh Tuhan. Enggak, gua lagi. Lu closing apa pembukaan? Closing. Jadi setiap cobaan yang diberikan oleh Tuhan itu percayalah, Tuhan itu gak mungkin kasih cobaan itu melebihi kemampuan manusia. Jadi setiap cobaan yang lu dapat itu pasti ada jalan keluarnya. Dunia ini banyak jalan. Jadi Banyak jalan menuju Roma. banyak jalan menuju Roma. Di Roma ada Vatikan. Ada Vatikan, bisa ketemu sama Papa Paus, bisa diberkatin, ya kan? Ya, itu harapan saya, semoga sharing pada malam hari ini bisa memotivasi ke teman-teman semua. Luar biasa. Ke gereja itu bukan cuma cari cewek, tapi ke gereja itu untuk ibadah, berdoa kepada Tuhan, bersyukur. Di paling intinya tuh bersyukur lah, jangan mengeluh lah. Hidup lu itu makan roti, orang lain itu makan sampah, jadi jangan mengeluh lah. Pokoknya kita tuh hidup itu sama rata lah. Ya udah, itu ntar ditulis aja. Sekian dari saya. Bapak Pendeta, kenapa harus bersyukur Bapak Pendeta? Nah, karena berkat Tuhan itu selalu ada dan senantiasa menyertai kita. Nah, ini ada Romo Arno lagi menuju ke sini, kita mohon berkatnya. Oke. Boleh kita undang Romo. Romo sekarang posisinya tuh di belakang kamera. Jangan dilihat, soalnya Romo belum mandi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa ngomong dong subscribe. Ya. Subscribe OMK Emmanuel apa namanya? Emmanuel Brothers di Paling YouTube. nambah satu aja YouTube. 5 ya. Nanti juga akan ada hadir di Instagram dan di media sosial. Media sosial yang lainnya. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan memberkati semuanya.